Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu, serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, Cak Ompong akan mengangkat topik bahasan kita hari ini perihal Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi sebelumnya Cak Ompong ingin menyampaikan selamat jalan guru bangsa, selamat jalan Bapak pluralisme. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, Syafi'i Ma'arif telah pergi meninggalkan kita, bangsa Indonesia. Tentu banyak kesan, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari ucapan beliau, dari tindakan beliau. Nah, sebelum saya sampai kepada topik bahasan kita, saya ingin melihat atau mensandingkan dengan Amin Rais dan Ahok. Jadi kita punya bahasan itu melihat bagaimana tiga sosok manusia. Yang pertama adalah Amin Rais, lalu Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, dan Ahok. Oke, Buya dan Amin Rais itu terlahir dari lingkungan Muhammadiyah. Sama-sama pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Lalu sama-sama juga pernah menjadi guru dan dosen. Nah, selain daripada itu juga sama-sama merupakan alumni Chicago University, Amerika. Jadi terlahir dari lingkungan yang sama, tetapi pandangan politiknya berbeda. Nah, pertama, Cak Ompong ingin melihat sosok Amin Rais. Jadi Amin Rais ini mulai terkenal ketika era reformasi tahun 1999. Di mana beliau bersama almarhum Gus Dur, Ibu Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang saat itu menjadi tumpuan rakyat dan mahasiswa untuk menciptakan reformasi, atau dengan istilah itu menurunkanlah kekuasaan otoriter Soeharto. Nah, 4 tokoh ini itu sangat terkenal ketika mereka mendeklarasikan deklarasi Ciganjur. Jadi ada Gus Dur, ada Sultan Hamengkubuwono, ada Amin Rais, dan Megawati. Nah, di dalam perjalanannya Amin Rais menjadi ketua MPR, Gus Dur dan Megawati menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, dalam perjalanan politik selanjutnya seolah-olah para tokoh ini berpisah dengan warna politiknya masing-masing. Gus Dur wafat, lalu Amin Rais mendirikan Partai PAN, lalu terakhir Partai Umat. Ibu Megawati terus berkiprah di PDI Perjuangan. Nah, salah satu pendiri Partai PAN yaitu Gunawan
Muhammad ya pernah mengkritik Amin Rais bahwa Amin Rais adalah orang yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, jadi ya Gunawan Muhammad ini salah seorang pendiri daripada PAN. Ya, Amin Rais cenderung eksklusif, ya, tidak menumbuhkan ya kerukunan bangsa. Jadi istilah lainnya ya apa namanya, bukan menjadi alat pemersatu. Nah, demikianlah kata Gunawan Muhammad. Nah, kalau kita lihat Buya Syafi'i, ya saya juga mengenal Buya Syafi'i itu ketika ada kasus Ahok. Ya, jadi bagaimana Buya Syafi'i ya melihat atau cara pandangnya terhadap kesalahan Ahok, ya perihal penistaan agama, dan bagaimana cara pandang Amin Rais ya terhadap Ahok. Ya, seperti saya katakan tadi, dari sumber yang sama, ya, alumni Chicago, ketua umum Muhammadiyah, dan pernah menjadi dosen, tapi cara pandang politik mereka berbeda. Ya, kalau tadi Amin Rais seperti apa yang dikatakan Gunawan Muhammad, ya, cenderung menggunakan agama sebagai alat politik. Nah, kalau Buya Syafi'i, ya ini menurut Cak Ompong, nah itu agama itu justru dijadikan alat pemersatu. Ya, beliau tidak segan-segan ya bergaul dengan tokoh agama lain, dengan pendeta, dengan romo, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada saat ada kasus Ahok, ya kita semua rakyat Indonesia saat itu ya ada yang mengatakan Indonesia ini bisa berada di jurang kehancuran. Ya, ada sosok yang Caompong perhatikan saat itu ya bukan membela sebetulnya, tapi lebih kepada ingin berdamai lah dengan kasus Ahok. Ya, sementara ya hampir semua ya tokoh Islam saat itu ya ingin memenjarakan Ahok dan lain sebagainya. Jadi ada 3 sosok yang Cak Ompong lihat saat itu. Ya bukan membela tapi ingin ya berdamai. Kalau itu memang ada kesalahan ya dihukum dan lain sebagainya. Itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif, nah, terus Nusron Wahid, sama Guntur Romli. Ya, jadi mereka lah yang ingin sebetulnya ya kasus Ahok ini bukan dipolitisasi sehingga menjadi semacam ya keributan, tapi kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kan tidak semudah itu. Ya, nah, disitulah saya melihat bagaimana keteguhan seorang Buya Syafi'i, ya, melawan, ya bukan melawan, tapi mengcounter sekian banyak orang, ya, ya ada tokoh, ada ormas dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berpendirian bahwa hal-hal tersebut diselesaikan dengan baik. Jadi cenderung cara penyelesaian permasalahan Buya Syafi'i itu adalah pemersatu, mencari solusi, ya kan? Ya, bahwa kepentingan bangsa dan negara itu di atas segala-galanya. Nah, itulah pembelajarannya. Jadi saya melihat Buya Syafi'i itu memang luar biasa. Nah, saat inilah kita mulai terasa bagaimana beliau sebagai pemersatu pluralisme, ya kan? Kalau Gus Dur dulu adalah bapak orang Tionghoa, nah kalau ini Buya Syafi'i ini sekarang boleh kita sebut
sebagai bapak pluralisme, ya kan, bagaimana beliau mendekat dengan tokoh-tokoh agama lain, ya, ketua umum PGI bahkan menyarankan kalau bisa ya dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, bagaimana seorang Romo saat itu juga terkesima ketika ada teroris ya yang mengebom gereja, lalu Buya mendatangi dengan naik sepeda. Tapi itulah ya yang kita kenang dari Buya. Oke, mungkin sedikit ya pendapat dari Caompong. Selamat jalan Buya, ya, jasa-jasamu tetap kami kenang dan kami teruskan. Oke.